istri Rasulullah itu menikah di bulan Muharram, dan itu direstui oleh Rasulullah. Andai bulan Muharram itu adalah bulan Suro, adalah bulan yang sial, tentu Rasul tidak akan merestui, tetapi itu direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Muharram ini pula ada banyak sejarah yang menjelaskan justru bukan kesialan, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabinya. Antara lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Di antara nabi-nabi yang diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram, yang paling fenomenal adalah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh tentara Fir'aun. Fir'aunnya juga ikut, dan saat itu Fir'aun ditenggelamkan, tentaranya ditenggelamkan, tapi Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar kalau bulan Muharram atau bulan Suro adalah bulan yang sial. Nabi sendiri pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, la tasubbud dahr, jangan mencela waktu. Jadi larangan untuk mencaci atau mencela waktu. Ketika ada kecelakaan gara-gara sasi Suro, maka ini namanya mencela waktu. Dan tidak ada ritual khusus ketika menghadapi bulan Suro, kecuali yang sudah disunnahkan oleh Nabi untuk memperbanyak puasa. Afdhalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utamanya puasa sesudah bulan Ramadan. Bulan Muharram juga oleh Nabi disebut Syahrullah, bulan Allah, dan tidak ada bulan lain yang disebut Syahrullah. Bulan Muharram adalah satu-satunya yang disebut Syahrullah. Bahkan Nabi punya tekad untuk berhijrah itu di bulan Muharram, meskipun hijrah Nabi tidak di bulan Muharram. Maka tidak keliru kalau ada orang mengatakan Nabi tidak hijrah di bulan Muharram. Itu benar, karena memang Nabi hijrahnya bukan di bulan Muharram. Bulan Muharram itu baru tekad, niat, rencana, planning, dan terlaksana bulan Safar tanggal 28. Baik, ini sekedar sebagai penguat bahwa kita tidak perlu memiliki keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Kalau ternyata terlanjur punya keyakinan yang begitu dan sulit was-was itu dihilangkan, maka kita dianjurkan berdoa, Allahumma la tayra illa tayruka, wala khaira illa khairuka, wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada kesialan kecuali yang sudah Engkau tetapkan. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan yang sudah Engkau tetapkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak doa-doa yang lain yang beliau ajarkan, yang intinya adalah mengajarkan kepada kita untuk tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim hendaknya yakin la haula wala quwata illa billah. Hendaknya wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal, bukan kepada bulan Suro. Bahkan saking takutnya dengan bulan Suro, tidak sedikit yang harus membuat
sesaji, apalagi yang lahirnya bulan Suro. Lalu kemudian dibikinkanlah sesaji. Apa nama sesajinya? Ada yang tahu namanya? Maka tidak perlu. Kita sebagai umat Islam cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi tidak lepas dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua terjadi dengan takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi tidak perlu ragu. Meskipun banyak orang yang meyakininya. Karena konsekuensi ketika kita belajar akidah, maka kita harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, bahwa tiarah, anggapan sial itu adalah syirik. Beliau ulang lagi, at-tiyaratu syirkun, tiarah itu adalah syirik. Beliau ulang sampai 3 kali bahwa tiarah adalah syirik, tiarah itu adalah syirik. Beliau ulang sebanyak 3 kali. Tetapi hendaknya yudhibuhu bitawakkul, hendaknya kita menghilangkan keyakinan sial tadi dengan tawakal. Jadi hendaknya kita menghilangkan keyakinan sial tadi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan tawakal kepada Allah. Dan doa-doa yang lain sebagai kafarat, sebagai penebus jika kita ada rasa was-was, itu ucapkan saja lafaz bahwasanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah yang dapat mendatangkan kebaikan. Demikian pula doa yang tadi kita sampaikan, Allahumma la khaira illa khairuka wa la thaira illa thairuka wa la ilaha ghairuka. Ini diantara contoh-contoh doa yang diajarkan oleh Nabi ketika keyakinan tersebut sudah terlanjur menghunjam kuat di dalam diri kita, karena kita tinggal di lingkungan yang meyakini hal yang semacam itu, apalagi kemudian diojo-ojoi. Diojo-ojoi bahasa Indonesia ini apa tuh ya? Ya, jadi sebenarnya kita sudah yakin tidak terjadi apa-apa, tapi diojo-ojoi. Ndak ono apa-apa sapa sing tanggung jawab lho. Mending manut karo wong tua, manut karo simbah-simbah. Mangko ndak dituju. Akhirnya kemudian ada timbul keraguan. Maka ucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'us sayyi'at illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu ya Allah. Baik, ini sekedar sebagai tambahan, sebagai pengingat bahwa di bulan Muharram banyak yang punya keyakinan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Kita lanjutkan hadis kita. Kemarin kita sampai pada hadis tentang seorang sahabat yang membaca surat Al-Kahfi. Dari Al-Bara ibn Azib, semoga Allah meridhoinya, berkata, kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi. Dulu ada seorang pemuda yang membaca surat Al-Kahfi. Wa indahu farasun, dan padanya ada kuda, marbutun, yang diikat
di dua sisinya. Maka tiba-tiba saat ketika dia membaca surat Al-Kahfi dan di sampingnya ada kuda yang terikat bisyatonain ini, di kedua sisinya ini, fataghasyathu sahabatun, maka kemudian ia dinaungi oleh awan. Jadi ada awan yang menaunginya. Faja'alat tadnu, dan awan itu semakin mendekat. Wa ja'ala farasuhu yanfiru minha, dan menjadikan kuda itu panik. Falamma asbaha, maka ketika pagi, atan nabi, ia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu dzalika, dan peristiwa itu diceritakan kepada Nabi. Jadi peristiwa itu diceritakan kepada Nabi bahwa semalam membaca surat Al-Kahfi, tiba-tiba dia didatangi awan. Kemudian awan itu semakin mendekat. Oh ya, di sini tidak diceritakan siang atau malam. Berarti bahwa dia menceritakan bahwasanya, oh ya, ini ada kata falamma asbah, ketika pagi, berarti malam bacanya. Ada falamma asbah, ketika pagi, berarti bacanya malam. Maka kemudian Rasul menjawab, tilkas sakinah, itu adalah ketenangan yang diturunkan untuk Al-Quran. Jadi Nabi mengatakan tilkas sakinah tanazzalat lil Quran, itu adalah ketenangan yang turun untuk bacaan Al-Quran. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa ini salah satu fadilah Al-Quran. Ini adalah salah satu fadilah Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Tetapi untuk keutamaan yang semacam ini termasuk karomah. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan ini, mendapatkan naungan semacam ini. Tetapi inti dari hadis ini, sebagaimana penulis kitab ini meletakkan dalam bab keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, maka ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dan waktu itu Al-Quran yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Dan memang ada hadis dari Nabi yang menjelaskan keutamaan membaca surat Al-Kahfi idza qara'aha, apabila dia membacanya pada saat hari Jumat atau alahuma bainal jum'atain, maka dia akan disinari, akan diliputi oleh cahaya di antara dua Jumat. Dan dalam hadis ini adalah karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini adalah karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini juga dalil bahwasanya ada karomah kepada wali-wali Allah. Tetapi tidak setiap wali Allah itu mendapatkan karomah. Jadi tidak setiap wali Allah itu mendapatkan karomah. Dan ini juga menjadi beberapa penjelasan di kalangan di antara para ulama, perkara-perkara yang berbeda dari adat kebiasaan itu. Yang pertama adalah diberikan oleh Allah kepada para nabi. Ini yang disebut dengan mukjizat. Jadi Allah berikan mukjizat kepada para nabi. Seperti Nabi Ibrahim dibakar api tetapi tidak merasakan panas. Seperti Nabi Musa dengan tongkatnya. Maka itu adalah mukjizat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang berwudu dengan air yang mengalir dari tangan beliau, itu adalah mukjizat. Dan mukjizat ini diberikan kepada para nabi-nabi Allah. Umatnya tidak bisa meniru. Pun bahkan umatnya Nabi Musa tidak bisa menggunakan tongkatnya Nabi Musa, meskipun tongkatnya masih ada. Jadi bukan karena tongkatnya yang sakti, tapi karena Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihis salam.
andai karena tongkatnya yang sakti, niscaya hari ini akan laris manis menyewakan tongkat Nabi Musa untuk mengatasi berbagai macam problem di dunia. Banjir Jakarta itu tidak perlu air resapan, pinjamkan saja tongkatnya Nabi Musa, pukul, selesai. Lumpur lapindo itu tidak perlu para ahli untuk berpikir keras bagaimana cara membendungnya, cukup sewakan tongkatnya Nabi Musa, pukul, selesai. Tapi tidak bisa seperti itu. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi, tidak bisa dilakukan oleh orang yang lainnya. Jadi jangan sangka yang sakti adalah tongkatnya, bukan, tapi itu adalah mukjizat Allah kepada Nabi Musa alaihis salam. Demikian pula ada bagian yang itu adalah karomah, diberikan kepada para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah diberikan kepada hamba yang soleh. Jadi syarat wali Allah itu adalah hamba yang soleh, dan hamba itu adalah hamba yang beriman. Jadi hamba soleh yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman tentang karomah, tentang wali, maksud saya tentang kewalian, itu nanti bisa dicek di surat Yunus ayat 62 dan 63. Coba nanti dicek, saya kurang permono untuk melihat nomor ayat di sini. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak takut dan tidak sedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka kalau ada orang yang dia tidak beriman, punya kehebatan, itu bukan karomah. Ada orang tidak bertakwa, punya kehebatan, itu bukan karomah. Karena karomah itu hanya milik wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan mereka bertakwa. Itu ciri wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga menjelaskan tentang karomah itu tidak bisa dipelajari. Jadi karomah tidak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari, ilmu kontak misalnya, kontak batin, telepati misalnya, itu tidak bisa dipelajari. Yang bisa dipelajari itu, yang bisa dipelajari misalnya kontak pakai handphone, itu bisa, itu semua orang bisa. Tapi kalau kontak batin dipelajari, maka itu bukan karomah, karena karomah tidak bisa dipelajari. Ilmu bisa terbang misalnya dipelajari, maka itu bukan karomah. Kalau teknologi bisa, teknologi terbang, itu bisa. Tetapi kalau kemudian karomah tidak bisa. Kalau ada yang bisa mempelajari, maka itu bukan karomah. Ilmu bisa ngilang misalnya, lalu dipelajari, maka itu bukan karomah. Karomah itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipamerkan. Jadi tidak bisa dipamerkan untuk pertunjukan. Kalau bisa dipamerkan untuk pertunjukan, itu juga bukan karomah, karena karomah tidak bisa untuk pertunjukan. Kemudian juga karomah itu sifatnya datang tiba-tiba ketika dia dalam keadaan terdesak. Jadi sifatnya tiba-tiba ketika dalam keadaan terdesak, bukan kemudian saat santai lalu bisa ditunjukkan pada orang-orang ini adalah karomah. Karomah juga tidak bisa untuk pameran. Dia buka panggung, lalu ada semacam tablik akbar misalnya, lalu dia tunjukkan, atau ada semacam
acara hiburan lalu ditunjukkan, itu tidak bisa. Kalau bisa ditunjukkan itu adalah acara sulap, tidak acara sulap. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah, kalau pertama tadi para nabi, mukjizat. Yang kedua orang-orang yang soleh, para wali, adalah karomah. Kalau yang ketiga adalah ihanat atau kehinaan dari syaitan. Apa itu? Mereka untuk wali-wali setan. Maka ini hakikatnya adalah sihir. Jadi hakikatnya itu adalah sihir. Ada orang yang tidak taat kepada Allah tapi bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Amalannya tidak sesuai sunnah, tetapi dia punya kehebatan, bisa melakukan aksi yang tidak biasa. Lompat kali depan rumah. Kalinya kecil ya wajar, tapi kalau kalinya besar kok dia bisa, sementara bukan orang yang menjalankan sunnah Nabi, bukan orang yang taat beribadah, maka itu bukan karomah, itu adalah sihir. Dan ini pula yang disebut sebagai wali syaitan atau wali setan. Maka demikian pula kalau kemudian mereka bisa memamerkan, maka itu adalah wali syaitan. Kecuali pamernya untuk sulap, untuk hiburan, maksudnya pakai trik, itu lain cerita. Kalau yang kita maksud wali syaitan itu adalah mereka yang memiliki ritual khusus untuk mengundang bangsa jin untuk membantu dalam atraksi aksi-aksinya. Itu adalah wali syaitan. Dan kadang wali syaitan itu tidak merasa kalau dirinya menggunakan bangsa jin, karena dirinya sendiri sedang tertipu oleh ritualnya sendiri, sehingga dalam tanda kutip dibantu oleh syaitan. Sehingga kadang-kadang pelaku sihirnya sendiri tidak menyadari bahwa itu adalah sihir. Jadi pelaku-pelaku sihir bisa tidak sadar kalau itu adalah sihir. Seperti misalnya di tengah-tengah masyarakat ada namanya pengasian, pengelarisan, pesugihan dengan berbagai ritual yang dilakukan, baik itu berupa sembelihan atau berupa mantra-mantra, meskipun mereka menyebutnya sebagai amalan dari orang pintar atau amalan dari tokoh spiritual, tetapi itu hakikatnya adalah sihir. Tetapi tidak menyadari bahwa itu adalah sihir. Termasuk kehebatan-kehebatan yang bisa dipelajari yang keluar dari adat kebiasaan, seperti bisa terbang, kebal bacok dan seterusnya. Kalau bukan trik, maka dia adalah sihir. Kalau sekedar trik untuk hiburan semata ya monggo saja. Tetapi kalau sudah melibatkan bangsa jin atau syaitan, maka itu adalah bagian dari sihir. Meskipun mereka menyebut bismillah, maka itu hakikatnya adalah wali syaitan. Kenapa? Karena justru disitulah sesuatu itu disebut syirik. Dia menyebut Allah tapi juga menyebut nama yang lainnya. Jadi ciri khas syirik itu adalah menyertakan yang lain, menduakan Allah. Jadi tidak serta-merta ketika menyebut bismillah lalu itu Islam. Bahkan orang-orang yang melakukan ritual kesyirikan itu, mereka juga membaca bismillah. Juga membaca bismillah. Bahkan bisa jadi doanya juga berbahasa Arab. Tetapi letak perbedaannya adalah mereka menyertakan makhluk-makhluk yang lain di dalam berdoa. Itulah kenapa disebut syirik, karena menduakan Allah. Justru kalau Allah ditinggalkan, menyembah yang lain, maka itu kufur. Disebut syirik karena artinya menyekutukan, menduakan. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Karena itu di dalam agama kita haram hukumnya belajar ilmu sihir. Jadi haram hukumnya belajar ilmu sihir. Tidak diperbolehkan. Karena hakikatnya sihir itu tak lain dan bukan adalah sedang bersekutu dengan syaitan. Maka Allah sebutkan orang-orang atau setan yang mempelajari ilmu sihir sebagai kufur. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihr. Bahwasanya Sulaiman tidak kafir, tetapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan ilmu sihir. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tulisan yang bagus yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaiton. Jadi pembeda antara wali Ar-Rahman dan wali syaitan. Di sini dijelaskan tentang karomah-karomah para wali. Termasuk juga wali di sini wali Allah, kemudian yang berlawanan dengan itu adalah wali syaitan. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Intinya kalau dalam hadis ini tadi karomahnya adalah sahabat ini membaca Al-Quran lalu dinaungi oleh awan. Itu diantara karomahnya. Dan karomah terbaik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah istiqomah. Istiqomah adalah karomah terbaik. Dan karomah itu misalnya bisa senantiasa sholat subuh berjamaah, itu termasuk karomah. Jadi tidak setiap orang bisa melakukannya. Senantiasa bisa bangun tahajud di setiap malam, itu karomah. Jadi karomah itu tidak hanya melulu soal sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Tidak hanya soal itu. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, bisa hadir 5 waktu senantiasa sholat berjamaah, itu juga karomah. Karena karomah yang paling agung adalah ketika bisa istiqomah. Bisa senantiasa rutin membaca Al-Quran di saat orang-orang rutin membaca tetangga. Ya, maka rutin membaca Al-Quran itu adalah karomah. Di saat orang-orang rutin pegang HP-nya, kita bisa rutin membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka kebiasaan baca ayat-ayat Al-Quran itu adalah karomah. Jadi karomah itu antara lain berupa amal soleh, berupa istiqomah. Dan itu adalah sebagai a'dzamul karomah, karomah yang paling agung. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu, dan kebaikan itu bi asyri amsaliha, mendapatkan 10 kali lipat. Jadi mendapatkan kebaikan 10 kali lipat setiap hurufnya. Nabi bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Maka alif lam mim itu adalah tiga huruf, bukan satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang berpahala setiap hurufnya. Maka ini termasuk salah satu di antara keutamaan membaca
Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu tidak harus membaca di lembaran-lembaran mushaf, bisa pakai hafalan, bisa pakai handphone. Jadi baca Al-Quran di handphone itu statusnya juga membaca Al-Quran. Maka kalau Bapak Ibu di handphonenya ada aplikasi Al-Quran, lalu kemudian membaca di situ, maka statusnya juga membaca Al-Quran. Berarti handphonenya tidak boleh dibawa kamar mandi? Boleh. Loh, katanya tadi Al-Quran. Maksudnya kalau sedang dibuka aplikasi Qurannya maka Quran. Begitu aplikasi dimatikan maka statusnya bukan lagi Al-Quran, karena dia adalah alat. Jadi handphone itu statusnya adalah sarana, bisa positif bisa negatif. Seperti pisau. Pisau itu bisa positif, nggo ngerepi brambang, nggo ngerepi napa selain brambang, ngerajang tempe, maka itu positif. Tapi kalau buat nusuk orang, negatif. Nah, handphone juga bisa dihadirkan di situ visual yang positif seperti Al-Quran, atau bisa dihadirkan di handphonenya visual yang negatif, ya, seperti naudzubillah pornografi. Sehingga Al-Quran ini adalah handphone itu adalah sarana, bisa untuk menghadirkan visual huruf-huruf Al-Quran, bisa untuk menghadirkan visual naudzubillah untuk bermaksiat. Tetapi ketika dihadirkan visual Quran, maka statusnya dia sama dengan mushaf yang lainnya. Artinya dia ketika dibaca, bacaan tersebut juga kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi yang membaca tetap disunnahkan untuk berwudu. Tetapi ketika visual Al-Quran tadi sudah dimatikan, maka statusnya adalah alat handphone biasa, boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Tetapi kalau mushaf Quran ya jangan dibawa, karena statusnya dia tetap mushaf Al-Quran. Beda kalau handphone. Laptop juga bisa, karena aplikasi Al-Quran juga bisa dihadirkan melalui laptop. Monggo saja. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, intinya setiap satu huruf pahalanya 10 kali lipat. Jadi pahalanya 10 kali lipat. Dan ada anjuran dari Nabi SAW untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, karena betapa besarnya pahala membaca Al-Quran. Demikian pula anjuran untuk menghafalnya, anjuran untuk dekat dengan Al-Quran. Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi syai' minal Qur'an kal baitil harb. Sesungguhnya seseorang yang di dadanya tidak ada Al-Quran, maka seperti rumah kosong. Di seseorang yang di dalam dirinya tidak ada Al-Quran, maka umpama atau laksana rumah yang kosong. Maka dianjurkan bagi kita untuk membaca Al-Quran agar tidak seperti rumah yang kosong. Sebagaimana Nabi menyebut, bayyanar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika di dalam dada kita, di dalam lisan kita, di dalam hati kita, laisa fi syai' minal Qur'an, tidak ada sesuatu dari Al-Quran, maka seperti rumah yang kosong. Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi cahaya bagi hati. Jadi akan menjadi cahaya bagi hati, bagi jiwa. Maka apabila Al-Quran tidak ada di dalam hati, maka rumah hati tersebut seperti
rumah yang kosong. Laisa fi khair, di dalamnya tidak ada lagi kebaikan. Wa hadza aidan fihi tahdhir, dan ini juga merupakan peringatan ketika kita tidak membaca Al-Qur'an, karena di hatinya sesungguhnya sedang kosong, maka hendaknya penuhi hati kita dengan Al-Qur'an. Kalau memang belum bisa membaca, maka bisa dengan mendengarkannya, karena mendengarkan Al-Qur'an pun ada pahalanya. Kalau memang tidak mampu membaca dan ada hafalan, maka bisa mengulang-ulang hafalannya atau menambah hafalan baru dengan cara dituntun atau talqin. Untuk nuntun saat ini mudah, tidak sulit. Murotal di handphone pun bisa, atau di YouTube pun bisa, diputer, di pause, diulang lagi, diputer, di pause lagi, diputer lagi, di pause lagi. Nanti insya Allah lama-lama hafal. Dan memang begitulah Al-Quran, itu kalau tidak diulang-ulang mudah lupa. Sebagaimana Nabi mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh menjaga hafalan Al-Quran, dan mengingatkan kita jangan sampai lupa terhadap hafalan kita. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Abu Musa, ini sahabat Abu Musa menjelaskan, yakni Abu Musa al-Ash'ari menjelaskan, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibil fi uqliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk ta'ahud, untuk betul-betul dipegang kuat, untuk betul-betul diikat kuat Al-Qur'an itu. Maka Nabi bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibil. Jadi Al-Quran itu lebih sulit dikendalikan, maksudnya dijaga dibandingkan unta yang jika tidak diikatkannya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa unta itu salah satu binatang yang mudah lepas atau tidak mudah, apa istilahnya, kalau ada hewan lalu kita kandangkan lalu dia omah, apa omah ya namanya ya, tidak mudah jinak. Jadi unta bukanlah hewan yang mudah jinak, sehingga ketika dia tidak diikat dia akan pergi. Demikian pula Al-Quran, Nabi memberikan penjelasan Al-Quran itu lebih lagi harus ikat kuat. Jadi Al-Quran itu harus diikat kuat, sebagaimana di sini disebutkan oleh Nabi, asyaddu tafallutan minal ibil, lebih mudah mengikat unta daripada mengikat Al-Quran. Jadi lebih mudah mengikat unta daripada mengikat Al-Quran. Karena itu Al-Quran harus diulang-ulang, di bulan baleni, di murojaah. Menghafalnya mudah, tapi hilangnya juga lebih mudah. Karena memang Al-Quran ini diberikan kemudahan bagi siapa saja yang mau menghafalnya. Tetapi hendaknya kita tidak hanya menghafalnya, tetapi menjaga hafalan tersebut untuk terus tidak dilupakan. Maka perintahnya adalah ta'ahadu hadzal Qur'an, untuk diikat kuat betul Al-Quran ini sehingga hafalannya menjadi mutqin, menjadi kuat. Karena Nabi sampai bersumpah, sungguh mengikat unta itu lebih mudah daripada mengikat Al-Quran. Kalau kita tidak telaten, maka hafalan yang sudah kita hafalkan bisa hilang. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Kahfi gagal terus, kena kepalanya, kena depannya, hilang belakang, dapat belakang hilang tengah, dapat tengah hilang belakang. Kenapa? Tidak telaten. Surat Al-Mulk, begitu mendengar pengajian tahu keutamaannya. Keutamaan surat Al-Mulk adalah mencegah pembacanya, penghafalnya dari siksa kubur. Semangat sekali itu.
tapi setiap kali menghafal Al-Mulk tidak pernah tuntas. Jadi kena depannya, hilang belakang, kena belakang, hilang tengah. Atau bahkan menghafal seprono seprene ora apal-apal. Jadi menghafal seprono seprene ora apal-apal. Kenapa? Nabi memberi sifat asyaddu tafallutan minal ibil, lebih mudah mengikat onta daripada mengikat Al-Quran. Kalau Al-Quran ini harus diulang-ulang terus supaya betul-betul melekat kuat di dalam dada kita, melekat kuat di dalam hafalan kita. Sementara kalau onta sekali diikat ya beres. Tapi kalau hafalan Al-Quran, maka tidak dicukup dihafalkan sekali, disetorkan kepada guru selesai. Karena tugas bagi seorang yang hafid itu sesungguhnya lebih berat daripada sekedar menghafalkannya, adalah memurojaah, mengulang-ulang hafalan tersebut. Karena kalau tugas setoran ya cukup sekali, tapi kalau tugas untuk murojaah berkali-kali. Dan idealnya seorang yang punya hafalan Al-Quran, maka seluruh hafalan Al-Quran tersebut terulang untuk bisa dimurojaah semua minimal 1 pekan satu kali, sehingga 1 bulan sekurang-kurangnya akan khotam Quran 4 kali atau minim 3 atau 4 kali. Sementara kalau menghafalkannya dulu hanya 1 kali. Bahkan Nabi SAW memberikan perumpamaan sebagaimana disebutkan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, berkata, anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasul SAW bersabda, innama masalu sahibil Quran, sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran, kama salil ibilil mu'allaqah, seperti unta yang diikat. Jadi kalau dia sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya, tetapi kalau dia melepaskannya maka dia akan kehilangan. Jadi Al-Quran itu kalau kita sungguh-sungguh maka kita akan mendapatkan Al-Quran itu, tetapi kalau kita terlena maka hafalan itu akan hilang. Maka bisa saja di pesantren 6 tahun tapi hilangnya tidak butuh waktu 6 tahun. Butuh berapa lama untuk hilang? Tidak sampai 6 tahun, bisa saja 1 tahun sudah hilang. Karena ketika di rumah pergaulannya tidak kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, sehingga menyalurkan hobinya kepada hobi-hobi yang jauh dari Al-Quran, maka mudah Al-Quran yang sudah dihafalkan tersebut kemudian hilang. Maka apa yang dipesankan oleh Nabi SAW ini menjadi cambuk semangat bagi kita untuk senantiasa menjaga hafalan Al-Quran yang kita miliki, dan alhamdulillah kalau bisa nambahi. Tidak harus banyak, yang penting telaten dan mutkin. Innallaha ahabba idza amila ahadukum ayutqinahu. Allah itu suka kalau kita beramal, maka kalau kita bekerja, kita beramal, maka pekerjaan tersebut mutkin, pekerjaan tersebut profesional, tenanan, tidak hanya sekedar ngot-ngotan. Ngot-ngotan itu apa ya? Kenapa Pak? Ya, kadang-kadang ya, tidak hanya sekedar kadang-kadang, tapi terus menerus. Apalagi ini terkait dengan hafalan Al-Quran. Maka di sini Nabi SAW menyamakan orang yang menghafal Al-Quran itu seperti orang yang mengikat unta. Tetapi mengikat unta itu masih lebih mudah. Demikian pula menghafal Al-Quran seperti mengikat unta. Tapi menghafal Al-Quran lebih sulit. Kalau unta itu diikat maka akan mendapatkan unta itu, tapi kalau dilepas maka unta itu akan hilang. Demikian pula Al-Quran, kalau dijaga maka akan mendapatkan Al-Quran itu, kalau dilepas maka Al-Quran hafalan kita itu akan hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita masih membaca hadis-hadis bab yang terkait dengan keutamaan Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.